Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan Ibu Manda yang saya hormati. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Faik Nugraha dari jurusan S1 Akuntansi, kelas 1 di Akuntansi. Jadi kali ini saya akan meresensikan materi Pancasila yang ketiga, yaitu Pancasila dalam sejarah. Seperti teman-teman ketahui, Hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni di setiap tahunnya. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berperan sebagai pemersatu bangsa. Pancasila juga membimbing para pejuang mencapai Indonesia berdaulat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita memahami latar belakang terbentuknya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui proses berbagai sidang, melalui sidang PKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPU PKI kedua, yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Indonesia, negara Republik Indonesia. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman Batu serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Dan dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya Kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Sailendra, dan Kerajaan Erlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, yang di antara lain dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang pada kebangkitan nasional pada tahun 1908, yang kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan bangsa Indonesia baru tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada perkembangannya, Pancasila mengalami beberapa keragaman, baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapan. Untuk menghindari keragaman tersebut, Soeharto pada 1968 mengeluarkan instruksi presiden tentang rumusan Pancasila yang benar. Contohnya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang telah disampaikan tadi masih berlaku hingga saat ini. Upaya para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara bukanlah upaya yang main-main. Dalam Pancasila terdapat visi yang ditinggalkan untuk dilanjutkan generasi selanjutnya, termasuk generasi kita sekarang. Sekali-kali perlu kita renungi
sudah sejauh manakah Pancasila kita amalkan. Mungkin sekian resensi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Faik Nugraha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.